Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri dokter, nama saya M. Fauzan Alfatin Herian, NPM 2108260062. Di sini saya akan mempresentasikan seminar mengenai life-threatening injury, electrical, chemical, and thermal injury. Baik, dari foto langsung saja pada derajat luka bakar. Foto pertama pada derajat pertama epidermal ditandai dengan nyeri, belum ada fisikal, dijumpai hiperemis, belum ada scar, hilang dalam 7 hari. Kemudian pada derajat 2A superficial dijumpai kata kunci seperti nyeri hebat, mulai ada fisikal atau bulah, risiko terbentuk scar, hilang dalam 14 hari. Kemudian untuk derajat 2B itu derajat deep dijumpai kebas atau tidak ada rasa, terbentuk vesikel besar atau bulah, risiko tinggi scar, hilang dalam 21 hari. Kemudian ada derajat 3, dijumpai hilang rasa atau kebas, muncul ruam putih atau hitam atau cherry red, tidak ada vesikel dan dijumpai scar, seperti pada foto. Kemudian pada derajat 4, dijumpai mengenai otot dan tulang, dan resiko diamputasi. Berikut derajat-derajat pada tubuh, itu persentasenya itu pada kepala 9, itu terdiri dari kepala depan, bagian depan dan bagian belakang, kemudian punggung 18, dada 18, lengan atas 9, lengan lengan kiri kanan 9, perineumnya 1, kemudian kaki kiri 18, kaki kanan 18. Berikut perbandingannya untuk anak kecil ada di sebelahnya. Kemudian tata laksana luka bakar, lepas semua perhiasan dan baju penderita, terutama yang masih terbakar atau panas. Dinginkan luka bakar selama 20 menit di suhu 15 derajat Celcius, efektif dalam 3 jam pertama. Waspada hipotermia, terutama pada anak-anak. Kemudian lakukan airway dan spine control. Nilai apakah ada trauma inhalasi seperti suara serak, nyeri telan, sesak nafas, tenggorokan kering. Kemudian trauma inhalasi wajib diintubasi. Kemudian spine control dilakukan pemasangan collar brace. Selanjutnya yang ketiga, itu ada breathing, pasang oksigen masker non breathing 15 liter per menit, kemudian sirkulasi, pasang IV line, double IV line, ukuran terbesar yang paling mungkin, lalu hentikan pendarahan. Kemudian disability, kalau kita lakukan penilaian pada GCS, exposure, kita lakukan penilaian luas luka bakar. Untuk prinsip FATT dalam manajemen luka bakar itu ada fluid, analgesia, tes, dan tube. Tube itu terdiri dari NGT, urin, dan kateter. Urin kateter. Kemudian ada fluid, eh, rumus dari resusitasi Baxter itu 4 cc kali berat badan kali persen luka bakar. Cara pemberiannya 8 jam pertama setengah, kemudian 16 jam selanjutnya itu diberikan setengahnya lagi. Kemudian untuk resusitasi anak-anak itu rumusnya 2 cc kali berat badan kali luas luka bakar. Untuk maintenance-nya, berikan 100 cc per kilogram 10 kilogram pertama, 50 cc per kilogram 10 kilogram kedua, dan 20 cc per kilogram 10 kilogram selanjutnya. Cairan D5 setengah NS. Kemudian untuk laki-laki 30 tahun berat badan 50 kilo, luka bakar 30%, resusitasi luka bakar. Contohnya itu 4 cc kali 50 kilogram kali 30% dengan dihasilkan 6.000 cc.
Maka dapat kita artikan 8 jam pertama diberikan 3 cc dan 16 jam keduanya itu diberikan 3 cc-nya lagi. Kemudian untuk analgetik kita berikan morfin intravena sebanyak 0,05 sampai 0,1 miligram per kilogram berat badan. Kemudian kita lakukan tes dengan fototorak dan laboratorium fungsi ginjal dan fungsi hepar. Di mana fungsi ginjal kita lakukan ureum dan kreatinin dan fungsi hepar kita lakukan penilaian SGPT dan SGOT. Kemudian tiup, pasang NGT dan kateter. Kemudian kriteria rujukan luka bakar dapat kita lihat pada tabel berikut. Selanjutnya itu perawatan luka bakar. Yang pertama kita bersihkan luka, deb, deb, debridement dan disinfeksi dengan Savlon 1:30. Lalu kita pakai kain tul. Selanjutnya sulfadiazin perak topik SSD. Kemudian kita balut dengan kaca steril tebal atau perban elastis. Lalu kita buka luka pada hari ke-5 sampai 7 kecuali ada tanda-tanda infeksi. Melakukan bawah anestesi umum di bangunan operasi. Kemudian untuk trauma inhalasi, trauma yang diakibatkan oleh aspirasi uap panas, cairan panas, dan uap beracun lainnya. Udara panas, iritasi mukosa, kemudian ada edema saluran nafas 12 sampai 36 jam. Udara panas, gangguan fungsi silia, eritema, sekresi, edema, dan lain-lain. Sedangkan luka bakar, produk pembakaran ada karbon, sulfur, fosfor, dan nitrogen. Gangguan airway sama keracunan bahan kimia itu berawal dari edema parenkim, eksudat menghilangkan surfaktan, berlanjut ke atelektasis, compliance paru, edema paru interstisial. Kemudian berlanjut ke hipoksia dan lalu kematian. Kemudian keracunan karbon oksida itu ditandai dengan cherry red skin, cyanosis, dan takipnu. Kemudian untuk tanda trauma inhalasi, sputum tercampur arang, luka bakar perioral, hidung, bibir, mulut, atau tenggorokan. Terjadi penurunan kesadaran, rasa tercekik, tersedak, malas bernafas, dan adanya wheezing. Kemudian dijumpai juga takipni, kemudian dijumpai juga sesak dan tidak ada suara. Pemeriksaan pada trauma inhalasi, foto inisial hanya sensitif 8% untuk trauma inhalasi biasanya normal. Kemudian diulang dalam 24 jam, kemudian diulang sesuai kondisi klinis. Infiltrat atau perselubungan biasanya pada 24 jam sampai dengan H-5 hari. Kemudian untuk bronkoskopi dilakukan golden standard test dapat melihat orofaring sampai dengan lobus bronki dapat ditemukan. Kemudian berikut fase jaringan parut pasca luka bakar. Yang pertama itu eh, hari pertama sampai 3 itu terjadi inflamasi. Hari ke-3 sampai 10 itu terbentuk proliferasi. Kemudian 30 sampai 100 hari itu masa maturasi. Berikut gambaran pasca trauma luka bakar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dokter. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.